ya. Karena kita menyaksikan kekejaman yang lebih kejam daripada Firaun, dan itu direkam di media, gitu ya. Kita semua menyaksikan live gitu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Qul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'di amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin bijahi Tahar Rasul jud Rabbana bil qabul wahab lana istajib li amin. Ya ilaha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Di hari yang hujan ini ya Allah, di hari pengkabulan doa ini ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, bantu saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Bantu saudara kami yang ada di Gaza ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Tinggikan derajat keimanan mereka ya Allah, untuk menghadapi Zionis yang Engkau laknati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kematian mereka adalah syahid di jalan Engkau ya Allah. Jadikan ya Allah kami yang ada di tempat yang jauh ini ya Allah bisa membantu mereka ya Allah dalam doa-doa kami dan sedikit bantuan kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan warga Palestina ya Allah, muliakan semua penduduk Syam ya Allah, dan mudahkan kami membebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Qul wa'dil waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi adhan summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi La ilaha. Maafkan kami ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami tak mampu memuliakan Masjidil Aqsa ya Allah, masjid
yang memi'rajkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami ya Allah yang berada dalam kelemahan, ketidakkuatan seperti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah kami kembali kuat ya Allah dengan keimanan yang lebih kuat ya Allah, agar anak-anak kami nanti ya Allah mampu membebaskan Masjidil Aqsa ya Allah, dan kami bisa sholat kembali di sana dalam keadaan merdeka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikan majlis ilmu yang kami pelajari malam ini ya Allah memberikan keberkahan untuk kami dan keluarga kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'di amin. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu, ya, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, dan alhamdulillah kita mensyukuri nikmat ini dengan menutup malam dengan belajar, menutup malam dengan majlis ilmu. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dan juga yang menonton di YouTube, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dan juga yang melihat di YouTube, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama dengan orang tuanya di surga. Amin ya Rabb. Masya Allah, ya, ini nikmatnya ilmu. Alhamdulillah ya, kita walaupun hujan, alhamdulillah masih terus ya untuk membersamai, dan sudah ada berapa yang ada di YouTube ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, ada ya, sudah bergabung ya 83 ya 84 orang yang insya Allah bergabung bersama dengan kita. Saya masih pakai syal Palestina ya, masih pakai dukungan kita terhadap saudara kita di Palestina, karena memang yang mereka hadapi itu lebih dahsyat daripada Fir'aun. Itu persoalannya ya. Fir'aun aja nggak sebegininya ya. Fir'aun itu satu yang dibunuh cuma laki-laki ya, bayi laki-laki yang dibunuh sama Fir'aun. Yang ini yang dibunuhi mau laki mau perempuan mau siapa, dibunuh semua. Yang kedua ya, Fir'aun itu kita nggak lihat aksinya, tuh nggak ada yang lihat ya, cuma yang di zaman itu gitu kan, yang di zaman itu sama ya para pasukannya itu aja yang lihat. Sementara orang yang di Babilonia, orang yang di Najd atau di Saudi Arabia ya, kemudian di Amerika itu nggak ngelihat aksi mereka. Sementara kita sekarang gitu, kita mau bersyukur atau takut ini ya, karena kita menyaksikan kekejaman yang lebih kejam daripada Fir'aun, dan itu direkam di media gitu ya. Kita semua menyaksikan live gitu. Masya Allah. Tadi saya ngelihat bayi-bayi yang kehabisan inkubator ya. Ada yang lihat ya, pada teriak menangis begitu. Aduh ya Allah, nggak tega gitu ya. Cuma ya ini adalah episode zaman yang harus dilalui gitu ya oleh umat Islam. Dan Allah tunjukkan nih ada yang lebih kejam daripada Fir'aun ya. Dan hebatnya lagi ya, Fir'aun itu umurnya 400 tahun ya. Fir'aun itu umurnya 400 tahun. Jadi kekejamannya tuh dicicil panjang gitu. Ini dalam waktu 39 hari, berapa sekarang hari udah berapa ya? 11.000. Udah ya? 11.000. Sudah 11.000 orang lebih gitu ya.
Masya Allah, ini lebih-lebih daripada bangsa Mongol. Ya, kalau udah lebih dari Firaun, lebih daripada bangsa Mongol ya. Tapi ada hikmah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa petik hikmah dari sirah nabawiyah yang hari ini kita akan bahas. Bab apa sekarang, Ustaz? Rajul Qanam, Ustaz. Ya? Penggembalaan kambing masih di awal ini. Iya, iya. Masa-masa awal Rasulullah. Ya, insya Allah kita juga bisa mengambil hikmah ya dari setiap sirah nabawiyah itu. Di setiap zamannya itu selalu kita bisa ambil hikmah dan sesuai dengan konteks zaman kita saat ini ya. Dan ya bismillah, kita sabar saja ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kesempatan untuk tidak hanya menyaksikan kekejamannya Zionis ini, tapi juga kita menyaksikan terbebasnya Masjidil Aqsa. Amin ya Rabb. Ya. Kalau pendapatnya atau ditanya ya, Syekh Ahmad Yasin sebagai pendiri dari Hamas ya, pendiri dari Hamas ini Syekh Ahmad Yasin ya. Saya alhamdulillah sudah ke rumahnya, kemudian memeluk cucu-cucunya. Ada satu cucunya yang kakinya pakai kruk atau pakai kaki palsu begitu ya. Memang anak-anak di sana tuh Masya Allah. Saya sempat ngelihat ada satu video, katanya Gaza sebelum dibom itu bagus banget gitu. Ada yang lihat ya? Saya nggak tahu itu Gaza sebelah mana gitu, atau itu propaganda gitu ya. Karena nggak ada Gaza begitu sepanjang saya ke sana. Saya ke sana tuh tahun 2012 gitu. Ya Gaza itu kata di situ kan ada sampai showroom mobil mewah gitu. Pas lihat, yes, di mana Gaza yang mana itu ya? Ya, nggak ada Gaza begitu. Gaza itu memang di penjara atau di embargo seperti itu, sebagaimana Nabi pernah di embargo. Ya, Nabi pernah di Boykot. Di boykot. Ya. Jadi kalau kita sekarang boykot ya produk-produk Israel ya berpahala itu ya. Jadi nggak makannya berpahala, ya. Makannya berdosa. Ya. Nggak makannya berpahala, ya. Makannya berdosa. Ya enak nggak makan lah ya. Tadi istri saya gitu, maaf ya Bi, ini kecap terakhir nih gitu. Ya. Saya bisa makan pakai kecap ya. Kecap ya. Kecap yang dibuat sama itu, dan saya suka itu kecap itu ya. Tapi demi Palestina ganti kecapnya. Orang MUI udah bilang haram, mau bagaimana ya. MUI sudah bilang haram. Sebenarnya saya nggak tahu belum baca. Ada yang dikirim ke saya itu katanya bukan diharamkan, tapi sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin, tapi bukan diharamkan. Cuma keterangan-keterangan yang lain diharamkan. Ya sudah, kita pakai yang paling keras saja ya. Jadi ya nggak makainya berpahala ya. Kenapa kita nggak tega ngelihat anak-anak dibunuhi seperti itu, Masya Allah. Dan memang di sana itu nggak ada, pas ditanya kan gimana, apa cita-cita kamu kalau udah besar gitu ya, orang Gaza nggak ada yang besar katanya. Kami sebelum besar kami sudah terbunuh gitu. Dan tempat yang paling indah yang saya pernah datangi itu Gaza, tempat paling indah. Kenapa? Karena orang-orangnya udah nggak mikir dunia lagi, yang dipikir cuma akhirat. Yang dipikir cuma tinggal bentar lagi, dikit lagi masuk surga gitu ya. Dikit lagi masuk surga. Jadi bau-bau surga itu udah kecium sama mereka ya. Ya gimana ya, sekarang ini 11.000 syahid, dan itu nggak bau bangkai, bagaimana ya. Biasanya kalau 11.000 dikumpulin begitu ya bau bangkai. Ini nggak ada bau bangkai, dan memang bau wangi. Saya waktu itu sempat menghadiri, pas datang gitu ada bom gitu ya, 2 orang meninggal syahid. Besoknya kita datang ke tempat itu ya. Kenapa? Syukuran. Alhamdulillah, satu lagi keluarga kami akan membawa kami ke surga gitu. Jadi mikirnya udah. Jadi nggak mungkin kita pakai cara berpikir Indonesia ya untuk memahami rakyat Gaza, nggak bisa. Karena yang mereka pikir itu bukan lagi dunia. Orang nyari rezeki udah nggak bisa. Kalau kita kan sekarang masih mikirin besok debt collector, iya kan? Nagih apa enggak kan gitu. Kalau mereka mau debt collector yang mana? Mereka cuma ya, yang mereka pikir itu gitu ya, bagaimana mereka bisa hidup hari ini ya dengan keadaan yang baik, tidak menyusahkan orang. Itu ya kehidupannya rakyat Gaza itu. Hidup hari ini
tidak menyusahkan atau apa bahasa ini ya, disiplin katanya tuh. Jadi dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Itu orang Gaza. Jadi saya datang ke sana nih. Ada satu anak kecil yang agak minta-minta gitu, tapi malu-malu gitu. Malu-malu gitu, minta-minta gitu. Supaya kita kasih duit ke dia gitu. Terus sama apa namanya yang bawa kami itu cuma disentuh aja begini. Gitu. Cuma disentuh begini. Langsung dia diam. Langsung dia tahu gitu kalau dia tuh nggak boleh minta gitu. Jadi itu didikannya rakyat Gaza itu bagaimana mereka tidak meminta kepada siapapun yang datang. Dan ya kalau bantuan datang itu kalau mereka panik gitu ya ngerubungin segala macam itu karena udah terlalu lapar sekali, seminggu nggak makan. Mereka di sana udah terbiasa 3 hari nggak makan itu udah terbiasa. 3 hari nggak makan, 4 hari nggak makan udah biasa mereka. Kita tadi makan tadi pagi. Nanti habis ikram makan lagi. Masya Allah. Di sana tuh 4 hari nggak makan udah biasa gitu, biasa mereka ya. Makanya pada saat kita datang syukuran gitu ya, ini kita mau kemana? Ini syukuran ada yang syahid gitu ya. Itu dikasih permen aja, itu aja yang mereka bisa gitu. Jadi sambil baca Quran gitu, dikasihin permen satu-satu. Permen satu itu gitu ya. Kasihin ya. Kayaknya permennya dari Indonesia itu ya. Bantuan itu kayaknya ya Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya kita yang ada di sini ya kita doakan terus ya warga Palestina. Baik, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali kajian kitab kita yaitu Nurul Yakin, sebuah kitab yang insya Allah kita tujukan untuk mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang manusia mulia, paripurna, sempurna yang dikirimkan ya kepada kita semuanya agar kita semua bisa masuk surga bersama dengan beliau ya. Amin. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitabnya ya, kitab Nurul Yakin ini, sejarah kehidupannya, akhirnya insya Allah kita semuanya juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita mulai dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan ilmu ini ke dalam sanubari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhal Ustaz. Baik, siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahmatullah dan Ustaz Nasrullah, paling deg-degan kalau ngaji sambil guru gitu ya. Kayak kalau misalnya mahasiswa sedang lagi ujian, ini kan sekarang lagi koreksi oleh Ustaz Nasrullah gitu, jadi deg-degan Ustaz. Paling nyaman sama Ustaz Abu Ustaz, gampang kita. Kita selevel. Baik. Nah, berbicara tentang Gaza Ustaz, berbicara tentang Al-Aqsa, maka satu di antara kurikulum wajib untuk penaklukan Al-Aqsa adalah mereka mengenal tentang sirah nabawiyah. Maka setiap para sahabat itu mengajarkan maghazi. Salah satu syarat utama kurikulum pendidikan bagi para sahabat, bagi para pejuang dan bagi anak-anak Raja Turki Utsmani adalah tentang sirah nabawiyah. Kalau kita pelajari kemarin Ustaz Salim Afillah pernah menceritakan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, itu kan seorang pangeran, tapi gaya hidupnya beda dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Sang nenek buat pesantren sendiri dan mengajarkan sirah. Bahkan di zaman itu sudah punya kitab tentang Sayyidina Hamzah. Jadi beliau sudah punya role model. Role model beliau siapa? Sayyidina Hamzah. Nah, maka satu hari ini kita belajar tentang sirah nabawiyah. Semoga ini bagian dari role model itu. Ketika kita nanti cerita pada anak-anak kita gitu kan, mereka punya role model. Siapa nak orang yang paling kau cintai gitu kan? Bukan lagi Nobita atau Doraemon gitu kan. Kalau masa-masa kita dulu itu gitu ya. Nah, semoga orang-orang yang paling kita cintai yang jadi role model kehidupan anak-anak kita dan kita adalah para sahabat. Dan yang paling mulia adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema kita hari ini Ustaz, tema tentang yang Ustaz barusan sampaikan, seperti orang-orang Gaza, sebisa mungkin tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan inilah yang dihadapi Rasulullah. Kalau kemarin kita berbicara tentang
Rasulullah al-yatim gitu ya, Rasulullah yang yatim. Tapi keyatiman beliau itu tidak menjadi beban bagi orang lain, Ustaz. Oke. Hari ini kita akan bahas di bab ke-6, Ustaz, Ra'yuhul al-ghanam. Ra'yu itu penggembalaan beliau, al-ghanam kambing. Kelihatan? Wasafratuhu, dan safarnya beliau atau bepergiannya beliau al-ula, pertama kali ila Syami, ke Syam. Karena Ustaz Nasrul kemarin minta ada kitabnya, kita pakai kitab. Ada kitabnya? Oh, ini Imam Syafi'i semua, Ustaz. Ngajinya tanpa kitab, insyaallah. Tapi pulang hafal semua. Apa ini? Dibuka. Busanya dibuka aja. Oh, busanya dibuka. Oh iya, Bah. Bilang dong, Bah. Baik. Pertama, karena ada siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sigharihi, fi di dalam sigharihi, masa kecil beliau, wayar'a, dan beliau menggembala al-ghanama, kambing. Li ahli Makkah, untuk orang-orang Makkah. Bi ujratin, dengan sewaan atau dengan upah gitu ya. Ya'ishu, yang mana beliau bisa hidup minha, dari ujrah tadi. Jadi beliau dari kecil beliau tidak menjadi beban bagi pamanda beliau. Qadarah ketika Abdul Muthalib, kakek beliau, meninggal, itu diperebutkanlah Rasulullah yang kecil ini, diperebutkan oleh siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Thalib gitu. Abu Lahab secara finansial lebih baik daripada Abu Thalib. Apa? Cek. Masya Allah. Mohon maaf, Ustaz. Ustaz yang ngalah nih. Nah, ketika diperebutkan antara Abu Lahab dengan Abu Thalib, milih siapakah Abdul Muthalib, kakek beliau? Ternyata yang dipilih adalah Abu Thalib. Secara finansial lebih kuat adalah Abu Lahab. Secara finansial beliau orang kaya raya. Sedangkan Abu Thalib seorang pemimpin kaum, tapi secara harta tidak banyak. Dan putra-putri beliau banyak banget. Dan salah satunya yang dirawat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menariknya dari masa kecil beliau itu tidak ingin menjadi beban bagi Abu Thalib. Kemarin kita udah ceritakan ketika Rasulullah sedang para makan gitu kan, karena anaknya banyak, makanan terbatas, itu rebutan, Ustaz. Kayak gini nih, kita nampol, wah gitu kan. Nanti juga kelihatan itu Bapak Ibu, kalau ngikutin sunnah Rasulullah, itu yang siapa megang nasi, siapa yang megang ayam. Iya. Amankan dulu di sini gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu gak gaya Rasul tuh. Kalau gaya Rasul tetap santai, pelan-pelan gitu ya. Nah, ini tarbiyah juga untuk para santri. Kalau misalkan ada hadiah, Ustaz, dari para muhsinin gitu kan, biasanya ayam. Sengaja, Ustaz, saya gitu kan, jangan dipotong ya Pak, biarin utuh. Nanti biar ketahuan gaya santri yang egois sama yang tidak, Ustaz. Gitu. Belajarnya dari sini. Prakteknya di mana? Di Nampan, Ustaz. Nampan. Karena ada yang nggak megang nasi, saat megangnya ayam. Nah, kalau gaya Rasulullah itu tidak menjadi beban. Ketika rebutan makan, apa yang terjadi? Ya udah, beliau nungguin aja. Kalau sisa dimakan, kalau enggak, ya nggak makan. Itu Nabi ya? Nabi. Jadi sisaan dari anak-anaknya Abi Thalib. Abi Thalib. Masya Allah. Tapi lama-lama Abu Thalib nggak tega. Maka dilihatlah untuk Rasulullah nggak bisa rebutan. Maka disiapkan sendiri piring khusus untuk Rasulullah, biar beliau tidak berebutan dengan Allah. Putra-putri Abu Thalib yang lainnya. Ini umur berapa, Ustaz? Itu kisaran umur 7 atau 8 tahun. 8 tahunan, Ustaz. 8 tahunan. Karena bersama Abu Thalib itu berumur 8 tahunan. 8 tahun ke atas gitu. Kalau yang ini, beliau akan belajar safar ini dari umur 9 tahun, Ustaz. Safar ke Syam. Ke Syam. Gitu. Baik, lanjut. Bab kedua. Syam itu daerah yang sekarang ini, Palestina. Ya. Syam Damaskus, itu luas sekali. Ya, luas ya, antara 4 negara itu ya. Iya, 4 sampai 5 negara, Ustaz. Palestina, Syria, Jordan, Lebanon, betul. Syria. Gitu. Itu Syam. Besar sekali. Sekarang dipecah-pecah. Gitu. Iya. Baik, nomor 2, walamma, dan ketika balagha, sampai at-tasi'ata, umur 13, di situ dikasih tanda ke bawah, wakilah, dan dikatakan as-salisata asyarata, 13 tahun, diriwayatkan di 9 atau 13 tahun, min umrihi, dari umurnya beliau, safar ila Syami, safar, beliau bersafar, rihlah, ila Syami, ke negeri Syam. Bersama siapa? Ma'ammihi, bersama pamanda beliau yang bernama Abi Thalib bin Abi Thalib. Untuk apa? Bitijaratin, untuk tijarah, untuk berdagang. Dan kedua adalah tadi, setelah, kalau nomor 1, saya itu sering teringat kalau membahas tentang nomor 1,
tentang ilmu MR itu cicak dan jerapah. Iya. Cicak dan jerapah ini gitu ya menggambarkan bagaimana cicak yang rezekinya itu bisa terbang, sedangkan cicak nggak bisa terbang. Tapi kalau udah rezekinya pasti akan datang. Maka datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Dan yang kedua adalah tentang jerapah, bagaimana dia survival ketika belajar bangun saat kan ditendang-tendangin, digoyang-goyangin, biar tough. Anak-anak kita di situ. Iya. Maka mohon izin saat kemarin itu kan ketika ada pendaftaran anak santri gitu ya. Sekarang sedang pembukaan pendaftaran ayah bunda. Itu ada wali santri nggak tega ngeliatin anaknya tidur di kasur. Kasurnya ya lumayan tebal sih ya. Ustadz boleh nggak Ustadz saya bawain kasur spring bed buat anak saya. Saya simpel aja Bu, boleh Bu, kasurnya di rumah aja, anaknya diajak pulang gitu ya. Kenapa kita ajarkan anak ini untuk survive, untuk mandiri gitu. Saya kebayangin beberapa alhamdulillah ustadz-ustadz kita cukup tough gitu ya. Kebayang kalau misalkan ustadz-ustadznya juga aduh kok gini ya tempatnya ya gitu kan. Alhamdulillah ketika ada ujian-ujian datang santai Ustadz. Ada banjir-banjir dikit asik aja gitu ya. Iya. Malah kolam renang. Jadi kolam renang. Masya Allah. Jadi latihan prihatin ya dari kecil gitu ya. Prihatin sehingga akhirnya generasinya jadi kuat ya. Betul Ustadz, sepakat. Sekarang katanya anak-anak sekarang generasi stroberi katanya ya. Betul ya? Generasi stroberi. Iya, lembek gitu. Generasi perlunya healing ya kan? Terus kemudian mental health apa segala macam itu ya. Ya kenapa? Karena ya mungkin ya perangnya juga di video game aja kan gitu. Iya. Menghadapi hidup itu kan, bertani, heyday apa namanya itu ya? Game apa itu? Ya. Tadi ya gitu udah tahu dia tuh ya. Yang ngasih. Iya, jadi menggembala kambing juga anak-anak sekarang Ustaz. Tapi di handphone. Ya. Ngasihin warisan apa? Pin ya, pin apa? Pin permainan. Masya Allah. Ya. Jadi beliau Nabi SAW beliau menggembala, setelah itu berdagang. Iya. Ya. Kalau ini tahun umur 9 beliau itu karena memang nggak bisa dipisahkan dengan Abu Thalib, pamanda beliau, saking deketnya. Levelnya udah level sebagai seorang ayah memang. Dan Abu Thalib di antara putra putrinya yang paling disayang adalah ponakannya, yaitu karena baginda Rasulullah SAW. Memang secara fitrah gitu kan, memang sangat mudah untuk disayang. Sikapnya, akhlak beliau dari kecilnya tidak menjadi beban bagi orang lain gitu. Mirip dengan anak-anak Palestina saat ini kan Ustaz, yang diajarkan dari kecil udah survival gitu. Puasa berhari-hari gitu. Masya Allah itu. Ya, maka ketika kita berbicara tentang kemenangan Al-Aqsa, mungkin kalau misalkan hari ini kita masih, kemarin itu ada video yang membuat ternyuh kita gitu ya. Dia membuat video joke sebenarnya Ustaz. Video joke itu adalah ketika ada satu digambarkan sebagai orang Israel, satu orang Palestina. Palestina sedang digebukin. Setelah digebukin, stop sebentar. Itu gejatan senjata sebentar. Habis itu dikasih makan Ustaz. Setelah dikasih makan, oke silakan gebukin lagi. Kita hanya bisa kasih makan, sedangkan saat ini yang dibutuhkan bukan makan, militer, gitu. Tapi sedangkan negara-negara Muslim belum berani untuk itu. Maka penting hari ini, kalau misalkan ada di antara kita berpikir bahwa politik kotor, gitu kan, tapi kita akan dikontrol oleh politik kalau kita nggak masuk area situ, gitu. Jadi politik, Sat. Tapi penting sekali, benar, gitu ya. Bahkan dimulai dari awal, pendidikannya adalah ajarkan tentang sirah nabawiyah. Bahwa anak-anak kita tadi memang tantangannya luar biasa Ustaz. Ya alhamdulillah adalah di pesantren kita diajarkan anak-anak santri itu pokoknya nggak ada OB satupun di pesantren. Kenapa? Biar anak-anak itu mandiri. Pertanyaan pertama, ada laundry nggak Ustaz? Tidak ada Bunda. Boleh nggak ngelondri? Nggak boleh. Biar apa? Anak-anak latihan nyuci. Loh kami alhamdulillah ngelandri dulu, bahasanya ketika nyuci itu ada air ngalir aja udah alhamdulillah. Kita nyuci jam berapa? Jam 2. Kalau setelah subuh tuh antrian panjang gitu. Kalau jam 2 malam itu nyuci kan air masih persaingan tidak banyak. Tapi itu kan yang membuat survive gitu loh. Maka penting anak-anak kita, ya Allah, lapar yaudah. Misalkan di Gaza gitu kan, di embargo bertahun-tahun gitu kan. Gak cuma bertahun-tahun, mungkin seminggu 2 minggu, mungkin anak-anak zaman now kalau tinggalnya di sana dipindahkan, gak enak ya di sini ya. Mungkin hijrah semua Ustaz. Gaza jadi kosong sekarang. Selesai itu Palestina. Gitu. Tidak ada perjuangan dan tidak ada kisah. Maka penting bagi kita belajar di sini tentang sirah nabawiyah. Tadi sampaikan Ustaz Nasrullah tentang pemboikotan. Itu pemboikotan kan gak ringan.
Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu anak orang kaya. Masya Allah, itu kalau beliau tidur, katanya ada makanan Aish. Ketika bangun itu bisa langsung makan. Kalau bahasa kita saat ini, ada es krim standby untuk makanan beliau. Tapi ketika masuk Islam, semua fasilitas hilang. Mus'ab bin Umair, itu yang paling sadis di antara. Sampai Rasulullah ketika melihat beliau datang, itu memalingkan wajah. Sedih beliau. Bukan karena benci. Beliau dulu ngelihat, ini orang paling ganteng se-Quraisy. Bahkan dianggap mirip dengan Rasulullah. Ganteng, maksud leleh. Tapi ketika beliau udah di Madinah, Masya Allah, kulit beliau sampai ngelupas kayak ular. Gitu. Beliau bersisik ya. Bersisik sampai segitunya. Tapi beliau tetap bahagia. Karena nggak pakai skincare ya. Iya. Karena sebelumnya beliau dapat ini, dapat fasilitas penuh. Waktu kaya dapat skincare ya. Tapi ketika tidak, Masya Allah, tapi tetap keimanan luar biasa. Sa'ad bin Waqqas cerita, ketika pemboikotan itu, ketika kami BAB, mohon maaf gitu ya, sedang BAB, kayaknya kotoran kami itu gak beda dengan kambing. Kenapa? Yang dimakan adalah rumput, yang dimakan adalah daun-daun kering, dikasih air, kriuk. Karena gak ada makanan lain. Itu terjadi. Sekarang ini rakyat Gaza, mereka lapar tuh makan rumput. Makan rumput mereka gitu. Jadi kalau mereka lapar itu ya udah rumput yang dimakan itu. Ya, mereka mengais-ngais makanan gitu. Ya, sekarang ini kan bantuan alhamdulillah beberapa ini yang tadi antum bilang tadi masuk gitu ya. Nah, jadi Nabi tidak menjadi beban bagi orang lain ya. Nanti ini menjadi pelajaran bagi kita bawa gitu ya, bahwa kita tidak mau jadi beban bagi orang lain ya. Kadang-kadang nih ya, kalau sudah nikah gitu ya, sebisa mungkin itu tidak menjadi beban bagi orang tuanya gitu ya. Jadi kalau sudah menikah ini ya, nanti anak-anak kalau udah menikah ya, kalau bisa pindah rumah, sudah pisah gitu ya. Walaupun kandang ayam gitu ya. Walaupun sekandang ayam nggak apa-apa, udah tinggal di situ, yang penting dia pisah dan tidak menjadi beban bagi siapapun ya, tidak menjadi beban bagi orang lain. Nggak dipimsat ya. Pondok indah mertua ditinggalkan. Pondok mertua indah. Ya. Pondok mertua indah. Masya Allah. Pertama-tama nggak apa-apa Ustaz, iya. Ya kan? Takutnya ada yang nggak mau datang lagi ikram ini ya. Dulu saya pondok mertua indah ya setahun lah Ustaz, ya. Sama Ustaz. Ya. Habis itu kita ya mandiri. Alhamdulillah. Kalau kami ajarkan sebenarnya gini, dalam kaidahnya itu paham saya adalah kapan orang tua boleh tidak menafkahi anak? Ketika anak itu sudah balik. Makanya anak-anak seger ini biasanya sampaikan ke para santri. Nah, kalau misalkan orang tuamu saat ini menafkahi kalian, sesungguhnya orang tua kamu sedang sedekah. Sedekah. Ya. Tidak ada kewajiban apapun. Maka survival lah sendiri. Sedangkan kalian nangis, ngerengek, minta uang saku. Malu kalian harusnya gitu. Iya. Apalagi pas sudah nikah masih minta sama orang tua. Itu sungguh memalukan gitu ya. Gitu. Kok jadi tenang Ustaz? Itu jelek katanya Ustaz. Karena ada juga namanya generasi sandwich generation. Jadi sandwich generation ini dia bekerja, gajinya itu untuk menghidupi orang tua, juga menghidupi gitu ya anaknya gitu ya, menghidupi yang di bawah dan menghidupi yang di atas. Ini sandwich generation. Tapi kalau kita menjadi orang yang seperti ini, bersyukur aja. Kenapa? Karena berarti rezeki kita gitu ya mengalir ke orang tua. Yang nggak benar itu adalah ya generasi gitu ya yang makannya dari orang tua. Di Cina sekarang terjadi ya fenomena itu, namanya full time children ya. Full time children ya, children forever ya kan. Dia nggak mau kerja gitu ya, nggak mau kerja. Kenapa? Karena kerjaan nggak gampang sekarang di Cina katanya, begitu katanya ya. Jadi ada fenomena kalau di Indonesia itu sandwich generation, tapi ya itu uniknya di Indonesia itu dibilang bahwa sandwich generation ini sesuatu yang menjadi beban. Padahal sebenarnya itu kemuliaan, insya Allah ya, keberkahan ya. Ya, jadi kalau Nabi pada saat itu masih ada, udah yatim piatu ya. Sudah yatim piatu Ustaz. Dari umur 6 tahun beliau udah yatim piatu. Iya. 6 bulan yatim, piatunya 6 tahun. Oke. Gitu. Kemudian 8 tahun beliau menggembala, 9 tahun berdagang ke Syam. Yang didagangin apa itu Ustaz? Kalau 9 tahun ini hanya ikut kepada Sayyidina Abu Thalib. Oh, hanya ikut. Ya, untuk membersamai beliau. Nanti di tema selanjutnya Ustaz, di bab selanjutnya ketika berumur 25 cepetan tahun. Cepetan aja Ustaz, nggak apa-apa, cepet. Oh, cepet.
Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Kirim perbab pendek-pendek Ustaz. Oh iya. Baik, kita lanjutin Ustaz. Begini cepet ya. Baik, tema nomor 3. Walamma, dan ketika Qoruba dekat min Busro, dari kota namanya Busro gitu ya. Ro'a, melihat hu kepada Rasulullah. Siapa yang melihat? Ar-rahib, rahib, pendeta. Bahiro, ini beberapa nama, ada Bahira, ada Bohaira gitu ya. Insya Allah tertuju pada orang yang sama. Fakhbaro, maka mengabarkan siapa itu Bohaira, ammahu kepada pamanda Rasulullah. Bi'annahu, sesungguhnya Rasulullah sayakunu akan menjadi akhirul anbiya, nabi terakhir. Wa tolaba, dan meminta minhu darinya ayarji'a, agar kembali bihi dengannya, khaufan karena takut alaihi terhadap Rasulullah, min aduin dari musuh, yataraqqabuhu yang sedang mengintai. Nah, ketika dalam perjalanan itu orang Quraisy itu udah terbiasa untuk rihalah. Ini ceritakan dalam surat Al-Quraisy gitu kan, rihlatash syita'i wasyaif. Mereka suka dagang. Dagangnya di mana? Ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam, ke arah utara. Lah pas musim panas lewatlah Buhairah. Biasanya udah wirawiri. Itu tidak pernah ditegur sedikit pun. Lah qadarullah pas lewat bersama baginda Rasulullah bersama Abu Thalib, ternyata disegur. Kok beda ini? Kenapa? Buhairah melihat kayaknya ada awan yang sedang bergerak dan pergerakannya sangat stabil ngikutin rombongan. Maka Buhairah keluar, dilihatlah itu. Maka diundang mereka. Maka mereka ketika diundang, tadi sebenarnya ada filmnya, qadarullah belum bisa ditampilkan. Nah, ketika diundang mereka bertanya, kok tumben-tumbenan kami diundang? Semuanya diundang. Pas diundang ternyata kok aku tidak menemukan orang yang aku cari. Tidak ada ciri-ciri di antara kalian gitu. Apakah ada yang ketinggalan di antara kalian? Tidak ada. Benar, nggak ada. Kayaknya ada. Yang aku ciri-ciri itu pasti ada. Dan dia tidak ada di sini saat ini. Oh, masih ada. Yang datang ke sini adalah para ashraf, para tetua atau orang-orang mulianya. Ada anak kecil yang sedang kami tugaskan untuk jagain onta-onta kami, kafilah kami. Oh, panggil dia. Pas dikatakan, ini yang dicari oleh Buhairah. Masya Allah. Ketika dicari itu ditemukan, siapa ayahnya? Aku ayahnya. Kadzabta, engkau dusta. Oh. Kok kau tahu? Iya, pasti ayahnya sudah meninggal. Kaget deh, kok kau tahu ayahnya sudah meninggal? Iya, dia tertulis dalam kitabku bahwa ayahnya sudah meninggal. Terus kamu siapa? Aku pamannya. Maka paman ini selevel wali atau menjadi ayah bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perjalanan ini karena Abu Thalib takut, khawatir terhadap keselamatan baginda Rasul, beliau kembali. Orang yang baca kitab itu, ahli-ahli kitab itu semua tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, Yahudi ya kita omongin itu kan, orang-orang Bani Israel, kenapa mereka ada di Madinah? Karena mereka baca kitabnya, tempat hijrahnya orang-orang Nabi terakhir itu adalah Madinah. Jadi sudah menyambut Rasulullah. Lah ternyata yang disambut bukan dari Bani Israel, Ustaz. Yang disambut ternyata Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Maka ingin dibunuhlah baginda Rasul. Nah, kebalikannya orang Yahudi itu adalah dia menginginkan takdir itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi sebagai seorang muslim adalah kita ngikutin kehendak Allah. Maka kita diajarkan istikharah. Gitu. Iya. Gimana? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang ini masuk waktu Isya. Kita dengarkan dulu azan Isya dan insyaallah kita akan lanjut setelahnya. Silakan.
محمد الصلاة الفضل والشرف ودرجة العلى الرفيع وبث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Silakan Ustadz, bisa dilanjutkan. Jadi tadi sejarahnya Nabi SAW ya, semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Jadi Nabi saja ya, cerita tentang masa kecilnya saja sudah bisa menjadi suri tauladan, Masya Allah ya. Nah jadi Ustadz pada saat beliau itu ke Syam, umurnya 9 tahun. 9 tahun. Kemudian ya sama pendeta Buhairo diundang gitu ya. Para tetua-tetuanya ternyata Nabi malah nungguin onta. Ya, di pohon, duduk sendirian di bawah pohon. Atau sama beberapa teman yang lain? Ditinggalkan sendirian. Tinggalkan sendirian, Masya Allah ya. Allah ya. Nah, jadi ini yang namanya kisah ya nubuah. Ya, nubuah atau apa Ustaz? Ya, nubuah. Nubuahnya kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi mereka yakin, ahli kitab itu yakin bahwa akan ada nabi akhir zaman ya. Mereka yakin bahwa akan ada nabi akhir zaman ya. Dan sebagaimana sekarang kita yakin juga ya, yakin berita-berita tentang akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai keyakinan kita di bawahnya pendeta Buhairo ya. Pendeta Buhairo saja sebegitu berimannya tentang nubuah ya, berita akhir zaman atau berita setelahnya kedatangnya Nabi. Nah maka kita juga harus yakin bahwa ya Masjidil Aqsa akan dibebaskan, akan ada Imam Mahdi gitu kan. Nah itu keyakinan kita jadi penuh. Kan sekarang ini kan ya kemarin itu saya lihat ada satu dinding ya, ditulis hadis sama orang Zionis ya. Hadisnya begitu, la taqumus saah gitu. Tidak akan datang hari kiamat ya, sampai orang Israel gitu kan akan membunuhi setiap orang Muslim dan Palestina gitu ya, sampai orang Gaza dan Palestina itu bersembunyi di balik pohon, dan batu dan pohon itu berkata ya, di balik wahai ya Yahudi gitu kan ya, ini ada Muslim di balik saya gitu kan, maka bunuhlah dia ya. Kesannya kayak pernah dengar hadis ini ya. Iya. Dibalik. Tapi dibalik. Artinya apa? Itu tentara Israel yang nulis ya. Jadi tentara Israel itu yang nulis di dinding yang sekarang ini sudah mereka datangi, kan ke Gaza mereka sudah masuk. Ditulis pakai pilok itu, la taqumus saah, tidak akan datang hari kiamat. Artinya apa? Orang Yahudi itu mereka tahu betul hadis ini. Ya, mereka tahu bahwa akan terjadi hal demikian, gitu ya. Ya. Jadi Nabi saja ya, orang Yahudi saja yakin dengan nubuah. Orang ya ahli kitab yakin dengan nubuah. Sekarang pertanyaannya, kita yakin nggak nih dengan nubuah? Jangan sampai keimanan kita di bawahnya pendeta Buhairo ya. Lanjut Ustaz. Siap. Baik. Diminta nambah langsung biar cepat ke bab ke-7. Tadi saya kirimkan. Tapi setelah itu kejadian itu akhirnya Lalu kembali pulang dan Abi Thalib tidak mengajak Nabi lagi. Tidak mengajak. Karena takut dia. Iya. Ya. Ketika itu terlihat jelas sekali bahwa beliau tanda-tandanya itu sangat-sangat jelas. Tanda-tandanya sangat jelas ya. Ya, karena kekhawatiran pada baginda Rasul itu salah satu di antara pengorbanan terbesar Abu Thalib adalah ketika beliau perjalanan 1 bulan itu yang panjang itu kan butuh modal besar untuk berdagang. Ternyata tengah jalan suruh pulang, itu kan kerugian kan? Iya, tidak untung gitu. Makanya beliau karena cintanya kepada baginda Rasul, beliau kembali lagi. Pun tidak untung karena cintanya pada Nabi tetap dibawa pulang. Ya, Masya Allah. Ya, baik. ya. Lanjut Zat. Bab ke-7, Safratu As-Saniyah ila Syam. Safar Rasulullah yang kedua ke Syam. Bab 1. Oh ya, saya tadi sedikit. Kalau Nabi itu kan enak kelihatan gitu. Tandanya tuh kelihatan ya. Dinaungi awan jalan gitu ya. Cuma persoalannya nih Imam Mahdi nggak kelihatan nih ya. Imam Mahdi nggak dikasih tahu tandanya. Tapi ada ya tanda-tandanya Imam Mahdi ya. Namanya sama dengan nama ayah ya, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, namanya sama dengan namaku gitu ya.
Cuma memang ini tanda-tanda yang masih belum bisa ditebak gitu ya. Sementara kalau Nabi itu jelas sampai kelihatan jelas begitu ya oleh Buhairah, dan itu tentunya diketahui oleh para di kitab saja. Nggak semua orang tahu, cuma orang-orang yang bisa membaca kitab ya. Orang-orang yang ikut ikrom ya itu biasanya tahu. Ya. Amin. Iya, jadi artinya antum nanti akan tahu Imam Mahdi itu, akan tahu siapa yang akan menyelamatkan ente kalau masuk ke dalam majlis ilmu ya. Jadi yang mengetahui Rasulullah juga nggak semua orang, hanya orang-orang yang masuk dalam majlis-majlis ilmu. Betul, Ustaz. Iya, pakai yang paling mahal itu adalah ilmu, Ustaz. Yang paling mahal ilmu. Iya, betul. Ketika kayak misalkan Nabi Musa datang gitu kan untuk mendakwahi Firaun, itu kan ketika Nabi Musa datang dan Firaun menyiapkan para ahli sihirnya, maka ditantanglah Musa dengan sihirnya para ahli penyihir. Maka mereka melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya semua berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan ternyata menjadi ular pula. Seluruh ular-ular itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Orang-orang yang ngeliatin, ularnya Fir'aun kalah. Udah gitu doang. Kompetisi dimenangkan oleh Musa. Selesai. Tetapi orang-orang ahli sihirnya itu, Fir'aun itu, langsung ketika itu mereka bersujud dan mereka beriman kepada Musa. Kenapa? Para penyihir tahu bedanya antara mukjizat dengan sihir. Kalau orang yang tidak berilmu tidak tahu itu. Iya. Makanya poin ya ilmu itu ilmu sihir sih ya dalam catatan itu. Tapi yang saya harus bawahi adalah bahwa orang-orang yang beriman itu butuh modal besar adalah ilmu. Duduk kita di sini bagian dari untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lanjut, Ustaz? Boleh, Ustaz? Lanjut. Baik. Fil khamisati wa 20 di dalam umur 5 dan 25 tahun min umrihi dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara beliau safar ila Syam ke Syam. Marratan saniyah yang kedua kalinya fi tijaratin li Sayyidah Khadijah dalam perdagangan kepada Sayyidah Khadijah. Wa kanat dan ada Ibunda Khadijah itu zata syarafin memiliki kemuliaan. Wa malin dan harta yang melimpah ruah. Tastajiru rijal belum menyewa para laki-laki fi malia untuk untuk memperniagakan harta beliau. Bahasanya beliau investasi lah gitu. Ada orang datang minta modal dikasih, ntar pembagian dibagi mana itu jelas, Tad. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Di poin ketiga, wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'anna sami'at bi sidqihi. Dan Ibunda Khadijah memilih Rasulullah untuk berdagang. Kenapa? Karena beliau mendengar Rasulullah itu sangat jujur. Wa amanatih dan amanahnya beliau, wa akhlaqi syarifah dan akhlak yang begitu mulia. Dan garis besarnya adalah Rasulullah tidak pernah dibenci karena akhlaknya. Rasulullah tidak pernah dibenci oleh Abu Jahal karena akhlaknya. Rasulullah dibenci karena risalah beliau, tugas beliau. Dan bahkan orang yang musuhi Rasulullah itu masih mencintai beliau dan menitipkan harta terbaiknya kepada baginda Rasulullah. Ketika Rasul sedang mau hijrah nih, itu beliau disibukkan dengan apa? Menggambalikan harta-harta itu. Kebayang ya, Rasul pengen dibunuh, tapi harta yang membunuh itu dititipkan kepada Rasulullah. Saking mulianya akhlaknya Rasulullah, gitu. Dan ini makanya ada orang pendai kok misalkan dibenci bukan karena dakwah, tapi karena akhlaknya, maka jadi catatan, gitu. Akhlaknya Rasul sangat-sangat mulia. Penutupnya Rasulullah, Ustaz, wa kana ma'ahu. Ini tadi udah dibaca. Itu khulasoh, Ustaz. Penjelasan dari ini ada khulasohnya. Khulasohnya di atas. Khulasoh dari sebelumnya. Iya, khulasoh dari sini kan? Iya. Iya. Khulasoh ya simpulan dari poin 1 sampai 4-nya tadi, Ustaz. Atau mau dibaca semua, Ustaz? Baca semua. Tanya jawabnya juga, Ustaz. Baca. Masya Allah. Iya, ini langsung lompat ke sini. Oke, khulasohnya wakana. Nah, ini ma'aman safar. Oke, ini tanya jawab, Ustaz. Ini jadi nggak perlu dibaca. Oh, baik. Ya. Al-asilah dulu Bapak Ibu ya. Bimadza kana yashtaqilu fi sigharihi. Rasulullah bekerja sebagai apa ketika masa kecil beliau? Pengembala. Bahasa Arabnya Pak Agus? Yar'al ghanam. Beliau mengembalakan kambing gitu. Ya. Terus mata safara ila Syam, kapan beliau berangkat ke Syam? Umur 9 tahun gitu ya. Insyaallah. Ini sebenarnya jawabannya yang mudah, Ustaz. Cuman bahasa Arabnya nggak mudah, Ustaz. Iya. Nggak apa-apa kan, ini jadi tanya. Ma'aman safar bersama
Iya, Ustaz. Iya, bersama siapa beliau bersafar? Bersama Abu Thalib. Ya, dalam Abu perjalanan Thalib itu dan para pemuka-pemuka Quraisy. Quraisy. Iya, dalam perjalanan itu juga diceritakan bahwa Rasulullah itu beda dengan anak yang lain. Kalau anak lain dengan umur 9 tahun itu ada potensi ngambek lah sebagainya lah. Kan biasa ke Syam itu ketika musim panas, Tad. Musim panas tuh Masya Allah perjuangannya gitu ya. Panas luar biasa 45 sampai 50 derajat. Saya tuh agak trauma kalau puasa Ramadan di sana, Ustaz. Pahalanya gede banget, Ustaz. Iya. Panas luar biasa. Tapi beliau tidak pernah ngerengek. Tidak nampak bahwa beliau berumur 9 tahun. Beliau berumur kayak udah lebih dewasa daripada umurnya. Ini. Ya ini yang diharapkan sebenarnya ibu-ibu kan. Makanya ibu-ibu kan dari pola asuh kecil gitu kan. Setiap anak akan terlahir dengan fitrahnya putih bersih. Tapi ibunya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Yang membuat gambar terhadap anak itu siapa? Kedua orang tuanya gitu. Dan Rasulullah tidak ditanamkan oleh kedua orang tuanya, tapi langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau begitu tough dan kuat orangnya. Iya. Man ra'ahu fi safaratihi al-ula, siapa yang melihatnya di dalam perjalanan yang pertama? Buhairah. Pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah. Madza akhbaru ammahu? Apa yang dikabarkan Buhairah kepada pamannya? Tentang Tanda-tanda kenabian Rasulullah. Madza talaba minhu? Apa yang diharapkan dari pamannya? Dari Buhairah atau Buhairah mengharapkan apa dari pamanda beliau? Menjaga beliau. Detailnya tadi ar-ruju', suruh kembali. Bimadza istadalla ala nubuwatihi, dengan bagaimana dia tahu tentang kenubuan Rasulullah. Bagaimana? Dalam kitab mereka. Dalam tandanya diceritakan Ustaz, di belakang sini, di belakang itu ketiak itu katufahah, kayak apel katanya. Enggak tahu kalau apelnya keruak atau tidak Ustaz ya. Tapi ada tanda kenubuah di belakang sini. Apel keruak ya. iPhone dong. Katufahah. Karena kayak Salman Al-Farisi itu kan ketika mencari tanda-tanda kenabian Rasulullah, ada dikasih tahu ada 3 tandanya. 1, beliau memakan hadiah. Kedua, tidak makan sedekah. Kedua tidak makan sedekah. Ketiganya adalah ada tanda di belakang. Maka datang beliau nyari korma deret gitu kan. Ini wahai Kisanak, ini ada sedekah dariku. Apakah kau berkenan? Silahkan gitu. Diterima sama Rasulullah. Tapi dipanggil para sahabatnya, sahabat ini ada sedekah, silahkan makan. Dan beliau tidak mengambil satupun. Tanda 1. Besoknya datang lagi ngumpulin Salman, kasih. Ada hadiatan mini, ini hadiah dari diriku. Maka para sahabatnya kita makan, ada korma, dimakan dan beliau ikut memakannya. Tanda kedua. Tanda ketiganya Rasulullah jarang buka baju. Muter aja gitu kan. Terus kayaknya Rasulullah ngerti ini, kayak Salman mencari sesuatu. Maka beliau pura-pura buka bagian belakang dan Salman melihatnya dan mengatakan, inilah Nabi yang beliau cari. Maka masuk Islam sahabat Salman Al-Farisi. Gitu. Itu tanda-tandanya. Kalau tanda yang lain, beliau duduk di pohon Syajaratun Nabi, pohon kenabi. Dan sepanjang jalan tuh orang-orang Quraisy bingung kok ada suara salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau dengar itu kan, iya dengar, cuman nggak tahu itu suara dari mana. Itulah setiap pohon dan batu yang ucapkan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah, Pak Ustaz Nas barusan kembali dari Masjid Nabawi gitu kan, ucapkan salam langsung kepada baginda Rasulullah. Kan biasa kita dalam tahiyat dengan ribuan kilometer gitu kan, Assalamualaikum ayyuhan Nabi itu kan. Tapi ketika kita bisa sana ngucapin salam langsung, Masya Allah bahagianya ya. Bapak Ibu ada yang mau umroh? Masya Allah. Kapan Ustaz? Insya Allah nanti di IMT ada gratis umroh. Oh iya, Insya Allah. Door prize. Ada door prize. International mega training ya, Insya Allah 4 hari lagi ya. Nanti pada mau ikut? Ikut Insya Allah. Nanti akan diundi ya, dan itu semua yang datang termasuk anak-anak santri. Iya, anak santri ya. punya tiket nih Ustaz ya. Iya, cuma karena 1 ya dikocok. Ya. Kocok. Nanti Insya Allah yang beruntung dapat hadiah umroh ya, secara gratis Insya Allah. Siap. Itu lanjut ini. Ya. Jadi sekarang ini beliau dari umur 9 tahun sampai 25 tahun tidak pernah bersafar lagi. Iya. Kemudian jadi penggembala sampai kemudian safar keduanya adalah umur 25 tahun. Lama tuh ya. Cukup berapa tahun? Berapa tahun tuh? 16 tahun. 17 tahun. Ya, akhirnya
Ngapain aja 17 tahun? Nggak lewat ini Ustaz. Ya namanya khulasos, Ustaz, memang gitu Ustaz. Ya, antum jelasin lah. Baik, apa yang dilakukan Rasulullah dalam keseharian beliau menjadi, ya tidak banyak kisah ceritakan di sini. Beliau menjadi seorang itu tadi, ra'yul ghanam. Bertahun-tahun itu menjadi ra'yul ghanam, menjadi penggembala kambing, Ustaz. Beliau biasanya ditemenin dengan pendamping beliau itu ya, bahasanya khadimahnya almarhum ayah beliau itu Ummu Aiman. Menariknya Ummu Aiman tuh dulu ngerawat Rasulullah dari kecil, dan beliau ketika Rasulullah meninggal beliau masih hidup. Makanya Masya Allah umurnya lebih panjang. Menariknya Ummu Aiman nih Ustaz. Ummu Aiman itu kan biasa kayak levelnya khadimah yang menjadi perawat Rasulullah, kayak ibu kan. Tapi nanti beliau akan menikah dengan Bapaknya Usamah itu mah Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Jadi jarak itu terlalu tinggi jaraknya. Kenapa? Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang ingin menikah dengan wanita ahli syurga? Zaid bin Harisah ngacung, saya Rasulullah. Ini nikahilah Ummu Aiman. Siap ya Rasulullah. Umurnya berarti tua banget. Tua banget. Tapi lahir seorang putra yang namanya Usamah bin Zaid. Yang nanti akan menjadi panglima termuda sepanjang sejarah. Jadi bapak-bapak kalau ditawarin yang lebih tua terima. Siapa tahu lahir ya pejuang Islam dari rahimnya. Kita ambil hikmah kan. Dari setiap kalimat itu pasti ada hikmah. Ayah, aku izinkan kamu poligami, tapi yang umurnya 65 tahun, terima aja udah. Ada cerita yang menarik nggak Ustadz pada saat beliau menggembala kambing? Mungkin cerita apa yang pernah terjadi? Saya waktu itu pernah dengar tuh Nabi itu pernah terpengaruh dengan ada dangdutan begitu. Oh iya, itu maksudnya itu. Iya. Ini bentuk riayah Allah, penjagaan Allah terhadap baginda Rasul. Jadi kan beliau di sana kalau menggembala kambing kan nggak kayak di Indonesia. Karena apa, rumput di Indonesia ditemukan gampang. Maka ketika menggembala kambing bisa jadi harus nginap di luar. Gitu, menggembala kambing berhari-hari jalan, cari padang rumput, kalau udah habis pindah lagi ke padang rumput yang lain. Nah, ketika nginep itu kok suaranya ada jedang-jedung nih. Biasanya orang Arab kalau nikah itu kan jedang-jedung kayak dangdutan lah bahasanya. Maka Rasulullah bilang pada temannya berkelompok, aneh titip ya, nggak mau ngapain? Itu ada haflatul arush, ada pesta nikah. Aku pengen kesana, oh silahkan gitu. Aneh jagain deh, datang, seret. Mulai terdengar jedung-jedung, beliau udah mulai merapat. Pas mulai merapat langsung ngantuk. Tidur beliau. Gitu kan belum nonton. Terus terbangun kenapa? Kahararatus Syam, karena panasnya matahari. Panas loh. Berarti Rasul nggak sholat subuh dong? Ya kan belum. Belum ya. Berarti paham. Kecepatan jawabnya ya. Ya karena belum ada perintah sholat, belum menjadi seorang nabi dan rasul. Nah pas kepanasan, waduh kok panas, gak jadi nonton, udah bubar pesta aja. Maka pulang, tanya temennya, gimana nontonnya, asik? Kagak ada, anak ketiduran di jalan gitu kan. Ya udah malam ini deh balik lagi, siap balik lagi. Temennya mau berkorban jagain kambing-kambingnya. Berangkat lagi tuh, sudah mendekat ngantuk lagi. Allah. Gitu. Pas ngantuk lagi bangun lagi sama ceritanya. Pas sudah panas baru bangun lagi kepanasan. Aduh panas banget ya, balik lagi gitu kan. Maka gimana seru? Kagak ada, ngantuk lagi. Maka setelah itu dia bersumpah, Rasulullah bersumpah untuk ngapain? Gak nonton dangdutan gitu kan. Kena prank terus gitu. Inilah penjagaan Allah terhadap Rasulullah. Jadi dijaga, apa yang didengar Rasulullah itu sangat-sangat dijaga. Iya. Nah jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu nih yang maksiat gitu. Itu sebenarnya ada loh tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ada loh tanda-tandanya ya. Misalnya nih mau nonton bola jam 2 malam. Apa yang nonton bola jam 2 malam sekarang nih? Liga apa sekarang ya? Champion Liga Inggris. Ya, udah nggak ngikutin saya. Jam 2 nih misalnya. Itu kan terus udah ditungguin jam 2. Nah, jam setengah 2 ngantuk tuh. Aduh. Itu kan udah ngantuk banget ya. Pas ngantuk gitu ya, ngapain tuh? Ya. Ngopi ya. Ya kan, ambil kopi gitu kan. Nah, sampai kemudian akhirnya tercapailah maksiatnya. Padahal Allah kasih tanda. Tandanya apa? Ngantuk. Nah, tanda ngantuk itu harusnya diterusin gitu. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin jaga. Cuma kita seringkali hati nurani kita nih mati. Ya. Allah kasih tanda-tandanya, kita mau bermaksiat gitu. Misalnya nonton film atau apa segala macam, Allah tuh udah kasih tandanya.
Mungkin ada ayam kukuruyuk, tapi nggak kita tuh nggak dapet tanda itu. Siapa tahu tuh kukuruyuk, jangan nonton itu. Ya bisa jadi bahasanya begitu gitu kan. Coba kalau kita perhatian gitu kan, apa gitu ya. Oh, ternyata ada tanda-tanda gitu ya. Kalau Nabi yang jaga Allah, kalau kita yang jaga pribadi kita, ya, kita yang jaga sendiri. Jadi hikmah dari ini adalah gitu ya. Yuk sama-sama kita jaga diri kita, jangan sampai tercebur kepada maksiat, ya. Baik. Setelah itu Nabi kapok, udah nggak mau lagi. Nggak mau Ustaz. Nggak mau kapok lagi. beliau. Akhirnya beliau nggak pernah nonton dangdutan tuh. Alhamdulillah dijaga. Ya. Bahkan salah satu penjagaannya beliau tidak suka membuka baju. Biasa orang-orang Arab kan gitu. Kalau mereka kerja ngangkat batu, manggul gitu. Walaupun kan baju kan nggak aurat ya. Iya. Apa melepas baju sampai pusar? Iya, beliau adabnya dijaga sekali oleh Allah. Pada suatu cerita beliau pengen buka baju tuh pingsan beliau udah gitu. Dia pingsan. Tapi pernah ada kejadian ketika Ukasyah meminta kisos di akhir hayatnya Nabi. Ya, belum buka baju. Beliau buka baju. Hanya itu ya, belum buka baju. Ya beberapa kayak tadi Salman, tapi kan belum bukan menjadi habit saat buka baju. Iya, iya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang pernah buka baju sih Ustaz. Kalau pas di kantor gitu ya, alhamdulillah. Pak Eldrin udah capek ngepak ya kan, mau buka baju. Ya. Karena di sini ada AC semua, jadi alhamdulillah. Ya. Jadi buka baju itu bagian dari adab juga ya sebenarnya ya. Iya, jangan sampai kelihatan orang lain. Ya. Temanya tema adab, bukan tema hukum Ustaz. Bukan tema hukum, tema adab ya. Kayak kalau di pesantren itu kan ada, kalau mbah saya Dul Marham gitu, itu menceritakan adab di antara santri adalah selalu pakai peci. Selalu pakai peci ya. Gitu. Makanya ketika di Libya saya masih sangat kolosal banget gitu ya. Di Libya setahun saya pakai peci terus gitu. Lama-lama panas juga ya gitu kan. Dibuka. Saya mohon izin kalau nanti di IMT nggak pakai peci ya. Menyesuaikan. Beda, menyesuaikan ya. Gitu. Ya, baik. Makanya sampai di umur 25 tahun inilah beliau berdagang. Beliau tidak memiliki harta gitu kan, secara modal tidak ada, maka pamanda beliau mencarikan posisi di mana beliau bisa berdagang. Datangilah Khadijah. Maka berbicara dengan Khadijah bahwa saya bisa berdagang juga. Oh, yang mempromosikan pamannya. Pamanda beliau dulu. Maka dikenalkan dengan Khadijah, setelah itu baru dilihat bagaimana track recordnya. Ibunda Khadijah juga tidak asal milih, udah kamu kasih tidak. Dilihat track recordnya ternyata bagus. Semua orang mengatakan Rasulullah itu baik gitu, amanah, siddiq gitu. Maka dikasih modal double daripada yang lainnya. Oh, iya. Tapi didampingi dengan seorang khadimnya, Ibunda Khadijah, namanya Maisarah. Dulu saya ngebayangin Rasul berdua sama seorang perempuan. Karena nama Maisarah di Indonesia itu jadi nama perempuan. Tapi Maisarah itu adalah laki-laki. Dan Maisarah laki-laki. Umur berapa ente tahu Maisarah laki-laki? Ya. Maisarah. Iya. Maisarah itu laki-laki Ustaz ya. Iya. Jadi Nabi itu terjaga ya, terjaga akhlaknya itu sejak beliau sebelum menjadi nabi. Berduaan sama perempuan tuh nggak pernah. Ya. Kita berapa kali berduaan sama perempuan? Halo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nanti hati-hati kalau ada misalnya urusan kantor, ini kan urusan kantor ya tetap aja ya kan, nggak boleh berduaan sama laki perempuan karena yang ketiganya pasti setan, kecuali sama yang mahram ya. Orang tua, anak, ya kan, keponakan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bukan sama keluarga, ya, itu pasti yang ketiganya syaitan, ya. Nah ini jadi pelajaran kan, ya. Dari nama Maisarah jadi pelajaran. Jadi Maisarah itu laki-laki. Jangan fitnah Nabi ya. Nabi aja jalan sama Maisarah tuh. Lo mau maksiat pakai dalilnya begitu. Berapa lama itu sama Maisarah itu? Sekitar 2 bulan paling. 2 bulan tuh, masya Allah. Perjalanan gitu ya, masya Allah.
Iya, maka berdaganglah beliau ternyata pas pulang biribhin atim dengan keuntungan yang sangat-sangat besar. Rasulullah. Allah. Iya. Gitu. Lanjut, Ustaz. Lanjut dikit lagi. Oh. Sampai ini ya. Iya. Oh, tanya jawab. Iya, sampai situ. Oke, mata safar ar-Rasul ila Syam Ini udah semua. sudah dari dibacakan. Sudah antum baca semua tadi? Udah. Wa kana mahu khadimu Maisarah fa ba'a wabta'a wa raja'a bi ribhin azim. Iya. Maka datanglah jual dan beli dengan keuntungan yang sangat besar. Nah, Rasulullah adalah orang yang cerdas, orang yang tahu kira-kira yang dibutuhkan pasar itu apa. Bukan saya punya apa, saya akan jual ke pasar gitu ya. Bahasanya pasar butuh apa, itu yang disiapkan oleh Rasulullah. Nah, ini penting nih. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf Ustaz, itu kan Jangan ikut-ikutan tuh. Nih ada ilmu dagang di sini nih. Iya, kayak dulu kan ada capcin itu kan viral di mana-mana, capcin semua gitu ya. Cappuccino. Gak ada yang tahu nih capcin. Oh, nggak tahu ya? Apa capcin? Cappuccino cincau. Oh. Capcin. Itu buka satu buka semua. Di kepala ana obat cacing. Capcin. Cappuccino cincau ya. Iya, itu kan viral di mana-mana. Viral, Hilang akhirnya bareng-bareng gitu ya. Ada es kepal Milo. Iya, kemas Milo. Dagang Viral. begitu ya. Terus itu hilang lagi, Masya Allah. Ikut-ikutan yang viral gitu. Ada namanya pisang kipas Kalimantan ya. Iya. Apalagi tuh ya. Ake. Batu akik ya. Batu akik. Ya. Jadi apa tadi Ustaz? Ya, jualah sesuatu yang Dibutuhkan oleh orang. dibutuhkan pasar. Kayak Mr. Vinso ya. Masya Allah. Nah, dibutuhkan pasar ya kan. Edukasi ya. Tuh. Edukasi gitu ya. Keuangan syariah nggak ada sekarang Ustaz. Ya kan? Katanya mau syariah tapi nggak ada edukasi keuangan syariah ya. Nanti di sini bisa bantu jualin juga, bukan bisa bantu jual, bisa dapetin manfaat dari produk tersebut ya. Insya Allah kalau jamaahnya Ikrom harganya khusus nanti. Masya Allah. Khusus. Santri apalagi Ustaz ya? Hah? Santri ya dong ya. Masya Allah. Jadi melihat kebutuhan pasar ya. Termasuk juga ya di sini kita belajar dua ya. Satu, kebutuhan pasar. Yang kedua, branding. Nabi itu membranding dirinya ya sebagai seorang yang jujur, amanah. Ya, kadang-kadang kita nih ya mau langsung dapat untung cepat, tapi tidak ya membangun kredibilitas. Padahal ternyata kredibilitas itu lebih utama dari segalanya. Setuju? Ya, kita belajar dari Nabi. Ya, kadang-kadang kita mau untung cepat gitu ya, tapi kredibilitas langsung runtuh. Ya, contohnya misalnya sepanjang jalan jualan duku. Ada 10 pedagang duku, ya kan? 1 kilo 15.000. Ya. Ada yang mau dapat untung cepat. Di situ kasih tuh 1 kilo 10.000. Supaya apa? Supaya semua orang belinya ke dia. Nurunin harga gitu kan, tapi tidak menjaga kredibilitas. Kira-kira ya, lama nggak tuh orang bisnisnya? Nggak lama. Mungkin untung cepat. Untung cepat tapi dia nggak bakal ya lama tuh bisnisnya. Bayangin tuh Nabi itu dari umur 9 tahun tadi ke 25 tahun itu membangun kredibilitas. Berarti beliau itu seperti pohon bambu Cina. Tahu bambu Cina? Ya. Pohon bambu itu 5 tahun itu nggak pernah naik. Nggak pernah tuh. Jadi nanti kalau jadi ambil bambu Cina kemudian ditaruh, kok nggak numbuh-numbuh gitu ya, nggak numbuh-numbuh tuh. Setahun nggak ditungguin nggak numbuh, 2 tahun nggak numbuh, 3 tahun nggak numbuh gitu. Kalau kita yang nggak sabar kita apain tuh? Udah buang, ganti dah yang lain gitu ya. 4 tahun nggak numbuh, 5 tahun baru tuh cepet langsung naik ke atas. Kenapa? Karena bambu Cina ini ngebangunnya ke bawah. Dia bangun fondasi gitu, dia bangun fondasi sampai kuat, akarnya sampai menghujam ke bawah, baru dia naik. Nanti coba ya cari di YouTube filosofi bambu Cina, cari di YouTube. Nah, ini yang Nabi SAW lakukan. Umur 25 tahun langsung dapat modal dari Khadijah, ya nggak mungkin kecuali beliau sudah membangun kredibilitas ya. Makanya sabar, bangun kredibilitas. Yang jujur, kerja jujur ya. Kemudian
jaga produk gitu ya, jaga toko ya, mau untung sedikit nggak apa-apa ya, kemudian nggak untung ya di 1 sesi 2 sesi nggak apa-apa, nanti setelahnya mungkin ada untung lagi, yang penting kredibilitas dijaga ya. Walaupun saya memuji ya, ada satu perusahaan yang paling bagus di Indonesia tuh, ada tahu nggak perusahaan paling bagus di Indonesia? Ya, karena dia nggak terlalu banyak janji gitu. Ya, dia cuma bilang janjinya gitu, everybody can fly. Nah, semua orang bisa terbang. Dia nggak janjikan turun loh. Iya, iya benar. Everybody can fly. Makanya ketika dia jatuh, gitu ya, nggak ada yang nyalahin. Iya kan waktu itu pernah tuh ada ya. Ketika dia jatuh, nggak ada yang nyalahin. Kenapa? Orang dia nggak janji. Nah itu namanya kredibilitas, Bapak. Ya. Ya, kredibilitas. Artinya jangan banyak janji nggak dipenuhi. Kadang-kadang kita terlalu banyak janji, padahal nggak bisa dipenuhi. Lebih baik kita nggak untung, tapi kemudian dapat kredibilitas. Nah ini pelajaran yang kita dapat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertanyaannya Ustaz. Oke. Mata safar ar-Rasulillah Syam fil marrat tsaniyah. Kapan Rasulullah pergi ke Syam di kedua kalinya? Kapan? Umur 25 tahun. Limadza safaro? Santri paham? Apa artinya? Kenapa beliau safar? Apa tujuannya? Untuk berniaga atau berdagang. Kaifa kanatis sayyidatul Khadijah? Bagaimana tentang sikap Ibunda Khadijah? Bagaimana profil dari Ibunda Khadijah? Saudagar kaya yang kaya raya. Saudagar kaya raya yang menjadi investor bagi banyak orang. Iya, betul. Libada ikhtaratir Rasul lihadal amal. Kenapa yang dipilih adalah Rasulullah untuk tugas ini? Kenapa yang dipilih Rasul? Cucunya kredibilitas. Itu langsung dapat ya, kredibilitas. Bangun kredibilitas. Dan membangun kredibilitas berapa lama tadi? 17 tahun. Magnet rezeki baru 8 tahun. Ya. Sabar. Tapi saya tahu ceritanya Ustaz ya. 2017 tuh jarang untung Ustaz. Kenapa? Ustaz 2017 ketika seminar-seminar gitu kan di UI gitu kan, kita buat di UI 250 orang, Pak. Iya. Itu yang datang 70 gitu Ustaz. Iya. Jadi lanjut. Abah tuh saksi. Beliau selalu di situ posisinya, bagian sound system. Yeah. Saya sebagai penerima tamu, gitu ya. Iya. Beliau melihat nih, bagaimana magnet rezeki membangun kredibilitas, ya kan? Kita bikin acara, gitu kan? Tempatnya 250, yang datang cuma 70, ya kan? Nasi udah disiapin, Ustaz. Nasi udah disiapin banyak ya? Iya. Ya. Gimana Ustaz? Bagiin, ya. Pulang kita masih dikasih saku lagi, uang saku ya. Alhamdulillah. Ya karena beliau kan udah kerja, ya kan. Jadi biar yang menanggung kerugian atau ketidakuntungan adalah si pebisnis. Sementara pekerja nggak boleh menanggung rugi atau nggak untung. Ya kadang-kadang nih pebisnis nih. Kita mau bisnis kan kita harus bedakan antara pekerja dengan pengusaha. Kalau pekerja ya udah akadnya pekerja, udah selesai kerja, bayarkan sebelum keringatnya kering. Walaupun metodenya bisa macam-macam, bisa metode sebulan gaji gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi prinsipnya itu sebelum kering. Jadi karyawan harus dibayar. Tapi si pengusaha bisa jadi nggak untung pada saat itu. Ente masih ingat aja, masih dapat uang saku. Kenangan satu. Iya. Ana aja udah nggak ingat sebenarnya. Ya. Karena bagi kita itu adalah sebuah pembangunan kredibilitas. Masih ingat nggak waktu kita bikin di Bumi Wiyata itu? Iya. Bumi Wiyata targetnya berapa kita? 1000 orang ya. Yang datang berapa orang tuh? Target 1000 orang yang datang, yang daftar waktu itu cuma 150. Yang daftar 150, akhirnya kita kasih itu gratis gitu kan. Alhamdulillah datang 400 ya. Alhamdulillah datang 400 ya. Iya itu ya. Tapi dalam saat itu kan Ustadz gitu, buat saya akan menjadi motivator nasional. Saya nggak percaya Ustadz sebenarnya. Oh gitu? Nggak percaya tuh?
Karena saya mengenal Ustadz sebagai Emang ini developer. pelajaran ya. Jangan bicarakan mimpi Anda pada orang lain. Kagak percaya dia. Tapi saya masih ingat posisi. Iya. Kan kita harus selalu liko gitu kan, hari Rabu ngaji gitu kan, mahabah sebagainya gitu kan. Ternyata Masya Allah tidak lama setelah itu tambah Masya Allah, ribuan orang hadir. Alhamdulillah. Ada pesantren gitu kan. Alhamdulillah. Ini kedua, insya Allah ketiga Ustaz ya. Insya Allah. Allahu Akbar. Berkah ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Sudah Ustaz. Sudah? Ya. Habis itu khulas. Iya, Khulasah baik. dari materi ini. Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Cukup, Ustaz. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah belajar banyak hal ya. Dicatat nggak nih? Ya. Jiping nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang kita pelajari sehari ini? Ya. Kredibilitas, ya, apalagi? Mandiri. Masya Allah. Asik. Jempolnya asik. Masya Allah. Kalah ente. Apalagi? Apa tuh? Jangan ceritakan mimpi pada orang lain, kecuali yang mereka yang percaya. Buktikan mimpimu. Ya. Apalagi? Ya. Yang kita pelajari hari ini. Coba yang di YouTube, apa yang dipelajari nih di YouTube nih, ya? Bangun kredibilitas, ya. Kemudian berdagang jangan meniru, tapi apa yang dibutuhkan pasar. Oh, Masya Allah, ya, kita belajar banyak hal, ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Dan yang paling penting, ya, kita tujuan dagang aja. Jangan tujuan dagang pengen cari jodoh. Karena jodoh pasti ngikut. Seperti baginda Nabi, beliau fokus dagang, ya, membangun kredibilitas, jujur, melaksanakan amanah. Ternyata Masya Allah jodohnya datang, ya. Jadi yang nggak nikah, ya, halo yang nggak nikah, ya, ada apa di dalam dirimu? Jomblo fisabilillah, ya. Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah segera datang jodohnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Ya, Bismillah insya Allah, ya, walaupun nanti kita makan, ya, jangan sampai nggak habis, ya. Tetap habis karena ya Allah aku makan mikirin anak Gaza nih gitu kan, akhirnya nggak makan, ya. Enggak, jangan, harus habis, ya. Yuk sama-sama kita, ya, menutupnya dengan ya Rabbana a'tarafna, ya. Masih ingat syairnya? Nih saya lihat, bangun kredibilitas, mandiri, berdagang, melihat apa yang personal branding, tabah dan mandiri, jadi orang yang amanah, kejujuran dalam berdagang, perjuangan dan kesabaran. Bagus sekali, ya, kesimpulannya saya screenshot, ya, insya Allah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Semua ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.